Perlu penjelasan, kita akan berikan penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Ini ayat 37. Ini dibaca Rabbis samawati wal ardi, tidak dibaca Rabbu. Tapi kalau dibaca Rabbu maka itu lil istinaf, untuk memulai, jadi menjadi mubtada dia. Sementara di sini dibaca Rabbi itu karena dia badal daripada Rabbika di belakang. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba jazaa'an mir rabbika. Jadi di dalam surga itu tidak terdengar kata-kata yang sia-sia serta tidak pula ada dusta. Ini sudah kita bahas. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sebagai pembalasan, ini surga yang begitu banyak nikmat di dalamnya itu serta ketentraman hidup di dalamnya ini adalah merupakan balasan dan pemberian dari Tuhanmu wahai Muhammad. Ata'an hisaba, pemberian yang tidak tanggung-tanggung. Jadi hisaba ini tidak bisa dihitung atau yang begitu banyak. Pemberian yang begitu banyak serta balasan dari amal yang dilakukan oleh seorang penduduk surga ketika masih hidup di dunia ini. Nah, pemberian dari Tuhanmu, Tuhanmu yang mana? Tuhanmu itu Tuhan yang mana? Apakah Brahma, apakah Siwa, apakah Wisnu, atau yang diyakini oleh orang-orang Buddhis, Siddhartha Gautama, atau kepercayaan animisme dan dinamisme, atau yang lain dari keyakinan yang ada di dunia, atau jangan-jangan Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Allah jelaskan, Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahmani. Ini kembali dibaca ar-rahmani karena Rabbi lagi. Nah, jadi dia itu badalnya itu sudah 2 kali di sini. Tuhan pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dr. Ali Ash-Sabuni mengatakan, Rabbis samawati wal ard ay hadzal jazaa'u sadirun minar rahmanil ladzi syamalat rahmatuhu kulla syai'. Ya. Wa ma bainahuma, Tuhan ini pencipta, penjaga dan pemelihara. Artinya yang mengatur segala urusan langit dan bumi beserta yang ada di antara keduanya. Jadi Allah sudah sebut langit, bumi, dimulai dari yang atas, yang tinggi, lalu sebut yang bawah kebalikannya, lalu ambil di pertengahan. Wa ma bainahuma, yang ada di angkasa ini. Ini disebut supaya tidak dipahami Tuhan itu penguasa langit dan bumi saja. Yang di tengah-tengahnya itu siapa yang menguasai, siapa yang mengatur. Maka dalam surat Al-Mulk Allah menyebut bagaimana, tidakkah kalian perhatikan burung yang terbang mengepakkan kedua sayapnya di angkasa, membuka dan mengatuk? Siapa yang memegangnya? Siapa yang mengaturnya? Siapa yang memberi kekuatan kepadanya? Siapa yang menjaganya agar tidak jatuh? Dan lain-lain, sampai kepada bulu-bulunya, kemudian penglihatannya, dari kejauhan dia bisa melihat dengan fokus,
Lalu jika ada bahaya yang mengancam, dia tahu bagaimana dia terbang rame-rame, dan ketika terbang sendiri dalam cuaca yang berat, ekstrim, badai, itu semua siapa yang mengatur? Tidak hanya terbang di waktu siang hari, ada burung yang terbang di malam hari. Ma yaqbiduhunna illa ar-Rahman. Tidak ada yang menggenggamnya kecuali Tuhan yang maha pemurah, yang maha kasih sayangnya. Jadi dengan kasih sayang Allah, Allah kasih kehidupan seperti itu, Allah atur semuanya. Nah, demikian juga dengan pemberian yang diberikan Allah kepada para hambanya, yaitu orang-orang yang muttaqin. Karena ayat tadi di ayat 31, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kejayaan, kesuksesan dan kemenangan, dan tempat kembali yang baik, yaitu surga itu. Nah, kata Dr. Ali As-Sabuni dalam menafsirkan ayat ini, hadzal jazaa sadirun min ar-Rahman alladhi syamalat rahmatuhu kulla syai'. Pembalasan yang seperti ini itu diberikan oleh Tuhan yang maha pemurah, yang rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Allah berfirman di ayat yang lain, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Semuanya, rambut kita hitam maupun rambut kita memutih, ada rahmat. Nah, sehingga Nabi nanti bilang, kalau ada uban jangan dicabut, karena boleh jadi uban itu memberikan peringatan, hikmahnya bagi kita, bahwa kita semakin dekat kepada masa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Uban itu adalah nur, cahaya yang Allah berikan kepada orang yang beruban, karena semakin dia ingat, dan masing-masing punya proses dari kepala kita yang menyebabkan uban itu memberikan manfaat. Kenapa? Karena di sana ada rahmat Allah. Ada rahmat Allah. Tetapi kalau misalnya kita agak penampilannya acak-acakan, rasa percaya dirinya agak berkurang, kemudian kondisi sosio-kultural masyarakat yang tidak mau duduk atau enggan duduk dengan orang yang beruban misalnya, Islam memberi solusi, karena sudah ada dua kepentingan, maka kepentingan yang lebih besar manfaatnya itu dipilih. Sebagaimana kalau ada dua mudarat, akhafud dararain dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disuruhlah mengecatnya. Mengecatnya pun jangan sampai kita itu melakukan larangan lain atau menimbulkan pengelabuan terhadap situasi dan keadaan. Jangan kasih hitam, kasih warna merah atau warna lain yang tidak menimbulkan sebuah persepsi bahwa kita mengelabui seseorang, baik diketahui ataupun tidak, karena efeknya ba'idul marad. Ada perempuan cat hitam, kebetulan awet kulitnya seperti titik puspa misalnya, mohon maaf kita sebut, dicat hitam, menikah dengan kita, setelah menikah rupanya ketipu, umurnya sudah 70 tahun, tampilannya seperti 26 tahun. Ini tidak dibenarkan. Islam melihat segala kemungkinan dan tidak ingin merugikan satu, dua atau lain pihak. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tidak ada dari orang-orang kafir, ini jangan salah, orang kafir, yamlikuna fi'il mudhari' jamak lagi, ya, fa'ilnya adalah al-kafirun, ay humul kafiruna la yamlikuna minhu khitaba. Jadi jangan salah, ayat ini balikkan ke orang beriman, karena ini khusus untuk orang
orang kafir. Ay la yatakallamu ahadun minhum ay minal kafirin ay la yaqdiru ahadun an yukhatibahu fi daf'i bala'in aw raf'i adzabin fi dzalikal yawm haibatan wa jalalan. Tidak ada satu orang kafir pun yang mereka itu mampu memiliki statement atau pembicaraan atau perkataan pada hari itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang kafir yang jatahnya sudah ada di dalam neraka atau akan masuk ke dalam neraka, mereka tidak bisa mendebat Allah. Masuk kamu ke dalam neraka, dia bilang enggak mau. Masuk, ogah, tidak bisa. Lalu dia berdebat dengan Allah, tidak ada. Ketika diperintah masuk, masuk. Cara masuknya ada yang diseret, ada yang dilempar, ada yang ditendang, dengan berbagai bentuk. Ini orang-orang yang masuk ke dalam neraka atau penghuni neraka dari orang kafir, dia tidak bisa menolak azab dan siksa yang Allah telah sediakan bagi mereka. Kenapa mereka tidak bisa berkata untuk menolak, tidak bisa beralasan, sehingga dia beralasan untuk bisa menolak itu, meskipun nanti dalam ayat lain seandainya ada dunia dia akan sogok, tapi tidak diterima. Atau semuanya yang dia miliki, keluarganya semua dia sogok, tidak bisa. Itu dijelaskan dalam ayat lain. Ya. Kenapa tidak bisa? Karena haibatan wa jalalan. Begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala, begitu berwibawanya Allah pada hari itu. Maka saya pernah bertanya dulu waktu di kelas 6 atau kelas 5, antara ingat dengan tidak, pada Ustadz Abu Bakar Ubid. Sekarang beliau di Mahkamah Syariah, orang alim, menantu daripada Eko Abdul Aziz Samalanga. Saya bertanya, kalau kita nanti melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, Ustaz, ini duduk di taman nih waktu saya tanya, bukan di kelas, ada teman-teman lain. Apakah kita ketika melihat Allah SWT tidak akan berkata, duhai seandainya Allah begini begitu? Kata beliau, tidak ada waktu untuk bertanya waktu itu. Kenapa? Karena memang semua tertunduk. Tidak berani kita bicara di depan Allah. Di dunia saja presiden datang, ada lalat nemplok misalnya di hidung presiden, dia bilang, Pak Presiden lalat tuh usir dulu. Tidak berani kita ngomong. Pak Presiden dasinya belum diikat, tidak berani kita ngomong. Itu makhluk yang memiliki posisi kedudukan dan power, kekuasaan. Apalagi pencipta semesta raya yang tidak ada perbandingan dengan makhluk. Maka kata Dr. Ali As-Sabuni, la yatakallam ahadun minal kafirina lidaf'i bala'in wa raf'i adabin minhu ta'ala haibatan wa jalalan. Karena keadaannya waktu itu memang semua dalam keadaan takut. Nah, jangankan manusia, nanti ke depan dapat takutnya di mana saja. Nah, ini disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Naba ini. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Hari di mana, ini kiamat tadi, ruh dan para malaikat berbaris bersaf. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba.
Tidak ada satu orang pun dari ruh maupun malaikat yang berbaris bersaf-saf itu berbicara kecuali siapa saja yang Allah berikan izin kepadanya, yaitu Allah yang Maha Pemurah. Wa qala sawaba, setelah diberikan izin maka kemudian berkatalah siapa yang dapat izin itu dengan perkataan yang benar, lurus, benar, fokus, top point langsung. Tidak ada lengak-lengik, nggak ada. Top to the point. Sawaba, dan benar ucapannya. Ini ruh, kata para ulama banyak penafsiran, tapi jumhur mengatakan ruh ini adalah malaikat Jibril. Secara khusus disebut, berarti dua kali penyebutan Jibril. Sekali penyebutan secara terpisah, kali kedua disebut dalam kumpulan, dalam variabel malaikat. Karena malaikat itu, Jibril termasuk malaikat. Kenapa Jibril dipisah? Karena makam dan kedudukan Jibril itu, yang nanti para sebagian ulama mengatakan karena Jibril adalah pemimpin malaikat. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Jibril atau Jibril adalah pemimpinnya para malaikat. Tidak ada. Ini kita imani. Allah sudah letakkan Jibril pada posisi yang tinggi, ya tidak bisa dilecehkan. Sudah pernah dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Katakan Jibril begini, Mikail begini, Israfil begini, ditegur dengan turunnya wahyu. Tidak boleh memusuhi para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malaikat jamaah rahimakumullah termasuk di dalam salah satu kewajiban kita dari rukun iman, beriman kepada para malaikat Allah. Tidak hanya beriman kepada adanya malaikat, tapi beriman kepada seluruh komponen yang disampaikan oleh Al-Quran tentang malaikat. Pertama, Allah menyebut di dalam Al-Quran bentuk yang berbeda-beda, corak dan ragam malaikat. Ini menandakan bahwa malaikat bukanlah roh, meskipun di sini disebut roh, artinya roh tanpa jasad, tanpa raga. Ada raga, raganya itu adalah jismun latifun nuraniyun. Raga malaikat itu halus, dia nurani karena diciptakan dari nur. Yatashakkal bi ashkal mutanawwi'ah walaha. Kalau kita pakai jamak malaikah itu, kata jamak taknya li ta'nis. Jamak itu ta'nis. Awalahum walahum quwwah kabirah ala darajatin au fi darajatin aliyah. Dia punya kekuatan yang cukup hebat diberikan oleh Allah dan bisa merubah bentuk wujudnya dalam ragam yang beraneka rupa. Itu kita imani. Maka Allah sebut berbeda-beda malaikatnya. Ya kan? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama. Jadi tamu bagi Nabi Ibrahim. Wujudnya, bentuknya seperti manusia. Jumpa sama Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Umar ibn Khattab, bentuknya seperti lelaki yang bertanya kepada Rasul tentang iman, Islam, dan ihsan. Ada waktu datang disebutkan di dalam Al-Quran, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, bentuknya besar. Hadis menjelaskan
ada 600 sayap. Ketika dilihat kakinya di bumi, waktu ambil wahyu antara Gua Hira dengan rumah Nabi, kepalanya di ufuk tinggi sekali. Ini bentuk-bentuk seperti ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran supaya memberikan sebuah gambaran yang pasti bahwa malaikat itu bukan berbentuk asap roh sebagaimana yang diyakini oleh beberapa manusia-manusia yang pernah hidup sebelumnya atau yang hari ini atau yang akan datang. Dan mereka menganggap itu adalah sebuah imajinasi dari kekuatan baik dan kekuatan buruk. Kalau kekuatan baik namanya malaikat, sifat-sifat baik. Yang jelek, yang keji itu syaitan. Jadi wujudnya tidak ada di luar, itu adalah simbolis saja. Ini dengan adanya ayat Al-Quran yang berbeda-beda dan ditampilkan tentang gambaran malaikat juga berbeda-beda, menunjukkan bahwa malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Hanya saja raga mereka yang asli itu adalah latifah, nuraniyah, punya kekuatan yang hebat. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Tiada khilaf apakah malaikat itu maksum atau ghair maksum. Ini khilaf para ulama tafsir. Dengan kisah-kisah seperti Harut Marut dan lain sebagainya. Tapi ini akan kita bicarakan pada kesempatan-kesempatan lain nanti. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dia mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Kalau perintahnya berzikir, terus zikir, tidak boleh pindah-pindah. Kalau perintahnya bawa aras, memikul aras, maka dia pikul terus. Dalam hadis hari ini pemikul aras itu ketika sebelum kiamat ada 4 malaikat. Hari kiamat ditambah 4 lagi menjadi 8 malaikat. Ini amat besar-besar malaikatnya, Allahu a'lam berapa ukurannya. Karena aras lebih besar daripada langit dan bumi dan semesta. Tidak ada satupun dari arasy, maksudnya tidak ada satupun dari makhluk yang lain kecuali dia terintegrasi ke dalam arasy. Maka Allah sebut la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Akhir surah At-Taubah. 7 kali baca dalam hadis Abu Darda setiap selesai salat 5 waktu, maka kafahullahu anma ahammahu, Allah akan cukupkan dia, akan proteksi dia dari segala sesuatu yang membuat dia gelisah dan takut. Hasbiyallahu la ilaha illahu, itu juga alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ana truk muthiminat kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah sebut rabbul arsyil azim, tidak disebut yang lain. Kenapa diambil arasy? Karena dengan mengambil arasy dalam penyampaian ini, kata para ahli tafsir, maka segala makhluk lain berada dalam, termasuk malaikat yang memikul arasy, itu terintegrasi di dalam arasy itu sendiri. Berapa besar malaikat itu, maka bayangkanlah secara imajinatif berapa besarnya arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ar-ruhu wal malaikatu saffa. Malaikah ini itu ada makna beragam. Di antaranya bisa bermakna utusan. Ketika orang Arab bilang misalnya
allakani fulan atau allakatni fulana. Jadi berarti mimnya itu tidak asli. Mimnya itu tidak asli. Ini Fakhruddin Ar-Razi di dalam Tafsir Al-Kabir. Beliau mengatakan itu makna allakatni fulan ila fulan artinya arsalani ila fulan, aku diutus. Berarti kata malaika jamak yang sudah taknya taknis maksudnya adalah perubahan dari kata yang istiaqnya daripada allaka tadi yang bermakna para utusan. Itu asal kata. Ada juga yang dikatakan tidak dari allakani. Imam Zamakhsyari mengatakan itu dari kata malaikah jamak malak. Ya. Itu kata beliau. Zamakhsyari ini Mu'tazilah, tapi ketika kita kaji tentang kebahasaan, para ahli tafsir dan ahli kebahasaan lebih berujuk kepada beliau. Ya. Beliau asli dari orang Persia, tapi ikut Mu'tazilah. Dalam akidah riskan kita mengambil karena tidak sesuai dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah, Mu'tazilah. Tapi dalam kebahasaan sastra ini jadi rujukan karena memang alim betul. Nah, maknanya adalah memiliki kekuatan atau al-quwwah. Makanya malaikat itu punya kekuatan yang hebat. Malakiyah nisbah kepada kekuatan, al-quwwah. Kalau sudah disebut itu berarti jabarutnya luar biasa. Bagaimana jabarutnya? Kita lihat dalam ayat. Wadzariyati dzarwa فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. Ayat keempat. Ya. Angin menerbangkan awan, ad-dariyat. Hujan juga dibawa. Kapal-kapal berlayar dengan mudah. Fal muqassimati amra. Fal muqassimatu amra. Para malaikat yang mengatur urusan yang dipilah-pilah. Mana urusan dipilah-pilah? Siapa yang membuat bulan itu tetap berjalan? Allah. Tapi Allah wakilkan para malaikat di sana untuk mengatur itu. Ada bintang gemintang, ada meteor yang terjun terus meluncur di angkasa sana. Satu meteor itu sampai dengan 5 kali atau 2-3 kali daripada desa Gampung Cot Masjid ini. Meluncur dengan cepat. Kecepatannya itu sampai 600 kali kecepatan GP motor itu. 600 kali sampai 700 kali. Kalau misalnya 300 atau 290 atau 370 larinya di saat lari kencang terakhir itu, nampak kalikan 700 kali. Begitulah kencangnya meteor itu, dan itu disesuaikan dengan ukuran. Kalau makin besar makin kencang karena ada daya tarik daripada gravitasi bumi kalau meluncur ke bumi, atau gravitasi ke arah planet lain ketika dia meluncur. Ini kencangnya jangan tanya, belum ada di dunia yang bisa kencang seperti itu. Pesawat saja, jet itu terbangnya 1 jam itu sekitar jet supersonik itu sekitar 2000-an kilometer per jam, atau 3000-an paling tinggi sekarang ini. 1 jam
sudah sampai ke misalnya kemana 3000-an, ke Kalimantan. Atau ada yang lebih canggih lagi penua sekarang, F15 misalnya, Rusia punya. Ya. Kalau biasa terbang pesawat komersial itu, saya lihat perhatikan meskipun bisa digas lebih kencang lagi, rata-rata 900 atau 890-900 km lah per jam dia lari kencang. Anginnya yang menabrak itu sekitar 800-an atau 750 km kencangnya per jam angin, karena angin di atas kencang lalu ada proses tabrak dari pesawat yang lari kencang, bahkan tambah kencang lagi. Ini 700 kali meteor. Bayangkan malaikat. Maka Allah sebut di dalam surah An-Nazi'at nanti setelah An-Naba ini langsung, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Wan-nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Orang yang dicabut seakan-akan dia tenggelam di dalam air, ada tekanan di atas, dia mau keluar tidak bisa, ada perangkap ditekan dia ke dalam air, dicabut dengan keras. Wan-nasyitati nashta, dan demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, begitu halus. Ketika dilihat orang itu seperti tertawa. Ini mudah-mudahan muazin kita kemarin wafat dalam keadaan demikian. Saya 2 hari terbayang terus wajah beliau, karena dikirim foto sama Pak Imam kita. Apalagi hari-hari kita lihat beliau. Fas-sabiqati sabqa, dan demi malaikat yang turun dan naik berlomba-lomba itu, bertegak-tegak turun kena bumo malaikatnya, adu kecepatan, ada musabakah karena ada urusan. Mungkin sama-sama kalian kencang dan gak mi mayang-mayang, tapi ini serius. Ini hanya untuk mendekati pemahaman. Dia meluncur dengan begitu kencang, saling berlomba. Dalam hadis, kepakan Jibril itu sekali kepak, pup, maka itu sama ada dengan sejauh mata memandang. Ya, kita lihat bintang yang paling tinggi nampak tuh. Nah, itu sekali kepak, belum lagi dikatupkan. Begini belum lagi diginikan. Itu kencangnya Jibril. Maka kalau turun itu cipu, kayak pegang lampilum bantu langsung kalau menawadu. Nah tayu. Baik betul. Malaikat turun. Segarlah semesta ini, ada bantuan datang. Makiban hai plung iblis di dalam perang Nabi SAW, perang Badar, berduh iplung iblis ke laut, dia lari. Dia tinggalkan pasukan kaum musyrikin. Dia berubah wujud manusia. Ditanya, kenapa lari kamu? Aku melihat sesuatu yang tidak kalian lihat, dia bilang. Begitu takutnya dia kepada malaikat itu. Memang kekuatannya luar biasa. Apakah hang gelawan itu malaikat? Memang gelawan, tetapi ada batas. Segala sesuatu ada aturannya dibuat oleh Allah. Ada hikmah di balik itu semua. Di samping sudah pernah iblis ini berjanji kepada Allah minta tangguh. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Dan seterusnya dan seterusnya. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha.
Oh bukan, yang berlomba-lomba fas-sabiqati sabqa, was-sabihati sabha. Itu ada yang mengatakan itu bintang gemintang yang berjalan di alam semesta, ada yang mengatakan malaikat yang bertasbih. Nah, ini dua penafsiran, tapi kita akan sampai nanti ke sana. Lalu kemudian yang kelima, fal muqassimati amra. Oh, itu sudah lari ke surat yang tadi. Wan nazihati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Dan para malaikat, artinya demi para malaikat yang mengatur urusan makhluk. So yang jaga baik tepeh watai balap Honda, so yang dang watai na cedu kaya baik tertipak. Siapa yang begitu datang debu berterbangan, siapa yang menghalau debu itu sehingga tidak masuk ke mata kita? Siapa yang membuat para virus, bakteri dan penyakit tidak bisa menggerogoti tubuh kita karena imunitasnya kuat? Siapa yang menjaga, mengatur itu semua? Allah beri kepada mereka. Di samping nanti ada para malaikat yang muwakkala. Al-muwakkalani lil insan fi qabrihi wal muwakkalani 'inda hayati. Sebelah kiri, sebelah kanan. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi ini kita imani. Bentuknya bisa saja nanti muncul di depan kita, tapi kita jangan mengklaim. Nah, ada hurung mujanggut, kebetulan dalam guru teh nampak, deh malaikat no, bet tak klaim. Kalau memang pasti dan sampai berita kita yang melihat itulah malaikat, kita rekam itu, kita simpan. Kalau tidak perlu kita sampaikan, tidak usah. Kalau di saatnya perlu disampaikan agar tidak terjadi fitnah, kita sampaikan. Dan jauh penyampaian itu dari fitnah, kita sampaikan. Dan untuk diketahui oleh kita semua, para malaikat ini walaupun mampu merubah bentuk yang beragam, tapi kebanyakan perubahan wujud malaikat itu jikapun dipertampakkan kepada kita, maka dia dalam wujud yang hasanah, dalam bentuk yang baik, murni, indah, elok. Hana yang membuat kita ketakutan, kecuali ketika akan mati. Datang Israel, baik amal kita, baiklah rupanya. Buruk amal kita, sengsaralah bentuknya ketika kita melihat. Nah, ini seperti itu. Jadi intinya para malaikat ini ada asnaf, ada masing-masing tingkatannya, ada kerjanya, ya, ada masing-masing. Orang yang baca Quran, majelis seperti ini insyaallah, atau majelis yang lebih sebagaimana yang diinginkan Rasulullah. Kadang majelis kita tidak seperti itu, tapi kita berharap seperti itu. Ada majelis sebagaimana yang diinginkan oleh hadis Rasulullah, didatangi oleh para malaikat berlomba-lomba, dia tunggu lagi mereka, sini kumpul, ada orang sedang membahas ayat-ayat Tuhan. Kumpul malaikat semua. Belum lagi nanti malaikat yang memayungi para pencari ilmu, yang mendoakannya banyak betul. Belum lagi Allah menciptakan para malaikat dari kebajikan yang dilakukan oleh seseorang, seperti berwudu, maka cahaya yang turun dari bertik-bertik air wudu itu Allah ciptakan para malaikat. Kalau semesta ini luas, bumi hanya ini. Adakah manusia lain di bumi lain? Wallahu alam, tapi tidak ada. Karena Al-Quran menyebutkan Nabi Adam sampai dengan Muhammad di sini. Tidak ada manusia lain di sana. Oh, ada jin di sana, terserah.
Tetapi secara logika, semesta yang begitu besar ini tidak mungkin kosong, pasti ada sesuatu di sana, yaitu makhluk. Kata para ulama, itu adalah para malaikat. Karena tidak ada yang kosong. Maksud tidak ada yang kosong, tidak ada yang tafawud, tidak ada yang tak seimbang dalam ciptaan Tuhan. Mau cari kanan ada kiri, mau cari depan ada belakang, mau cari yang lehernya panjang ada yang pendek, mau cari yang bengkok ke bawah lehernya ada, yang nyungguk ke atas ada. Ma tara min tafawud, tidak engkau lihat ketidaksesuaian, ketidakseimbangan, semua sempurna. Warna ada. Maka kalau hanya ada di sini makhluknya, malaikat di bumi dan beberapa dekat dengan bumi saja, dan di akhirat di surga sana ada, di tengah-tengahnya kosong, nggak ada apa-apa, enggak ada. Allah ciptakan. Ini logika para ahli tafsir ketika dibangun adanya malaikat di mana-mana. Jadi begitu banyak, wajar. Nabi mengatakan pada malam Qadar itu turun para malaikat seperti jumlahnya butiran pasir. Tak ada sejengkal tanah pun kecuali dihuni oleh para malaikat pada malam Qadar. Kenapa? Mereka menyambut turunnya rahmat Allah, yang rahmat itu akan dibagikan kepada mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Maka Nabi amat sayangkan orang-orang yang terlena menghabiskan waktunya di malam-malam yang Allah pilih itu, dia tidak dapat apa-apa. Berat sayang Nabi. Nabi. Orang berebut-rebut dapat itu, kita tidak dapat. Nah, ini jadi pelajaran. Satu-satu ayat kita lihat, kita renungkan. Ya Rabb subhanak. Maka orang-orang yang punya akal kalbu yang baik, logika yang benar, pemikiran yang tepat, mereka itu selalu mengatakan ma khalaqta hadza batilan subhanak. Mau lu tahu ucapnya beli mengeluh. Kadang-kadang lu tahu ucap, tapi ma khalaqta rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Tak ada punya. Tapi yang ban megantah baju itu bi ju bahasa adro dunia. Ya Pak Sunawi kan ada orang seperti itu keluar bahasa sastra Aceh. Tapi tanya yang homa kan gitu. Nah, ini mungkin terlupa silap. Istighfar. Jalan Allah beri. Karena manusia itu khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Kita kasih habis ini dulu lah, biar jangan nanti bisa masuk terus. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Ay la yatakallamu ahadun minhum illa man adhina Allahu lah bil kalami wasyafa'ati wa nutqin bis sawabi. Artinya para malaikat ini tidak berbicara seorang pun di antara mereka kecuali siapa sahaja yang Allah berikan izin dia untuk berbicara, untuk memberikan syafaat, atau untuk membicarakan dengan pembicaraan yang tepat tadi. Wa qala sawaba tadi di atas. Nah, sudah. Qala As-Sawi, ini disebut oleh Dr. Ali As-Sabuni, profesor, tentang penafsiran yang disebut di dalam tafsir As-Sawi, itu Hasyiah As-Sawi alal Jalalain. Ya, kalau ada tafsir Jalalain, ada di pinggirnya itu tafsir As-Sawi. Kalau di Aceh saya pernah mendengar, di Banda Aceh, bukan di Aceh, salah satu yang populer mengajarkan tafsir As-Sawi itu Ustadz Fahmi Sufyan. Beliau memilih As-Sawi, tafsir yang demikian luar biasa. Ya, apa disebut oleh beliau? Wa idza kana al-malaikatu alladhina hum afdalul khalaiq wa aqrabuhum min Allah la yaqdiruna an yashfa'u illa bi idzni fa kaifa yamliku ghairuhum. Kata beliau,
yaitu pengarang tafsir As-Sawi, apabila para malaikat yang mereka adalah makhluk yang sangat utama dan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah, maka bagaimana mungkin selain para malaikat itu mampu dan bisa memberikan syafaat kepada orang lain? Jadi baik fikir-fikir jino anak pun untuk nak syafaat tu bana. Tenang teng. Alah na temayang na uku. Jangan fikir begitu. Tapi mengimani boleh ada syafaat dari anak. Cuma pertanyaannya, apakah syafaat dari anak kita yang saleh itu kita dapat atau tidak? Itu. Jadi na cara mendumi. Erkan apa nanu? Na gure tu. Kena kata bu gure kok gejuk syafaat di gure tu. Tenang teng. Ya. Ya, ini sudah habis waktunya. Oh ya. Sudah habis waktunya. Dzalikal yaumul haqqu faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Ya. Itu adalah hari yang sangat benar, pasti terjadi. Barang siapa yang ingin kembali kepada Tuhannya, maka hendaklah dia mengambil jalan itu. Sesungguhnya kami memberikan peringatan dengan azab yang dekat sekali datangnya, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Pada hari di mana seseorang melihat apa yang telah dia usahakan ketika di dunia oleh kedua tangannya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan pada hari itu pula orang kafir berkata, duhai seandainya aku tidak pernah diciptakan, hanya seonggok tanah semata. Tidak usah dicipta dulu. Get hanam, karena kalau binatang oleh ga adili puji ke tanah, dia lembah tanah mentang, hana jangan tahu kalian dunia. Kira-kira begitu jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi bisabilil haq. Insyaallah kita ke depan nanti jika Allah mengizinkan masuk ke surat An-Nazi'at, surat ke-79 dari urutan penulisan Al-Qur'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.